Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog membahas terkait dengan bagaimana hasil dari Sirekap saat ini menunjukkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya untuk Partai Solidaritas Indonesia. Kita masih bahas bersama dengan para narasumber malam hari ini. Oke, saya kembali ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, saya ingin konfirmasi lebih lanjut. PSI akan menempuh jalur hukum untuk pihak-pihak yang memberikan insinuasi bahwa ini ada kecurangan. Bagaimana? Begini, kalau insinuasi sih sah-sah aja. Kita kan negara demokrasi ya, setiap orang itu bebas berekspresi. Tapi hati-hati, kalau teriak curang dan menuduh PSI, tapi tidak bisa membuktikan secara hukum. Karena kami pun sangat terbuka. Kalau memang ada kecurangan, silakan laporkan. Kita punya mekanisme, ada Bawaslu ya. Nah, silakan aja. Jadi ayolah kita lebih cerdas lagi berdemokrasi. Jangan hanya ini dijadikan bahan bully-membuli, apalagi kan jempol lebih cepat daripada otak berpikir ya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa gini lah, ini memang ironis sekali partai kami ya. Karena apapun yang terjadi dengan partai kami akan tetap dibully. Misalnya kalau kami menang, kami akan dibilang curang karena partai yang tahun lalu pemilu sebelumnya tidak menang, sekarang menang pasti dibilang curang. Lalu kalau kami kalah, kami akan dibully juga bahwa Kaisang Efek itu tidak berpengaruh. Jadi apapun itu ya kami sudah siap ya. Ini merupakan bagian dari berjuang untuk demokrasi. PSI siap, tapi yang jelas kami tidak bermain manik politik dan kami tidak melakukan jual beli suara. Kami akan tegak lurus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itulah harapan kita semuanya untuk para peserta pemilu 2024. Tapi Mas Burhan, kalau misalnya kalau dari hasil perspektif atau analisa statistik lagi, ini bisa kita kategorisasikan sebagai salah satu bukti atau ilmu atau edukasi sendiri? Kalau dari hasil penelitian Anda begitu memperlihatkan memang ada fenomena yang patut dipertanyakan, bisa dipertanyakan. Ya Fani, jadi saya ingin melanjutkan keterangan saya tadi ya. Monggo. Statistika itu ada namanya the law of large numbers. Jadi biasanya kalau data sudah banyak masuk, itu probabilitas terjadinya volatilitas suara itu makin kecil. Karena terjadi cancelling out. Nah memang yang menjadi pertanyaan, terutama beberapa hari terakhir ini adalah kenapa PSI dan Gelora kenaikan tajamnya itu terjadi dalam beberapa hari terakhir dan partai-partai lain kenaikan suaranya itu agak menyalahi teori statistika tentang distribusi normal. Nah, ini yang saya nggak punya bukti apakah memang faktanya seperti itu, yaitu memang ada kenaikan tajam dari sekian ratus TPS yang masuk belakangan, ataukah memang ada kesalahan teknis di Sirekap. Jadi kita nggak boleh mengambil kesimpulan pasti ada kecurangan. Saya sendiri kutip ya, diprovokasi oleh banyak netizen, ini ada kecurangan ya, saya nggak berani mengambil keputusan itu. Karena itu butuh penelitian lebih jauh. Misalnya membandingkan data TPS yang masuk Sirekap dengan data TPS yang sama yang menjadi sampel quick count. Kan nomor TPS-nya ada, wilayahnya jelas, bandingkan. Karena quick count itu dasarnya adalah untuk alat deteksi kecurangan. Jadi kalau misalnya quick count yang mengambil formulir C1 di TPS langsung dikirim ke data center di pusat, bypass. Sementara kalau KPU itu kan penghitungannya berjenjang dari TPS ke PPS tingkat desa, lari kemudian ke PPK tingkat kecamatan, kemudian ke kabupaten, dan ke provinsi pada tingkat nasional. Nah, tiap jenjang itu potensi membawa error. Nah, bandingkan data Sirekap dengan data quick count atau data crowdsourcing seperti Jaga Pemilu atau Kawal Pemilu. Nah, nanti kalau misalnya ada anomali, nanti bisa disimpulkan apakah quick count-nya yang salah atau KPU-nya yang salah. Tapi kalau misalnya KPU-nya ada kesalahan karena quick count mengambil data murni di TPS, berarti KPU juga harus berani untuk mengoreksi. Jadi memang saya bisa mengerti ya kalau Mbak Sheryl dalam posisi tertuduh gitu ya. Karena memang kesannya langsung diambil kesimpulan pasti ada kecurangan, belum tentu ya. Cuma audit forensik saja satu-satunya cara untuk membuktikan ya Mas Burhan. Satu persatu antara data quick count, data Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, dan data KPU. Dan jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kalau kita ambil kesimpulan, pasti tidak akan tepat 100%.
Saya ke Bang Yusuf, kalau dari Perindo sendiri ada langkah apa selanjutnya? Ya, kita terus memantau pergerakan Sirekap dan hasil hitung manual berjenjang di KPU ya. Dan saya sih setuju bahwa Sirekap ini memang harusnya sudah diaudit forensik ya. Dan ini bahaya sekali. Dia terus ada perubahan-perubahan angka yang terjadi. Ini memprovokasi keributan ini Sirekap ini. Jadi saya real kalau mau marahnya ke Sirekap ini provokatornya Sirekap bukan yang lain-lain. Siap Pak Yusuf. Wajar lah kalau PSI sedikit mendapat perhatian karena dipimpin anaknya presiden. Memang lebih seksi nyoroti anak presiden daripada yang lain-lain. Itu berkah yang harus diterima oleh PSI gitu loh. Padahal menyorot anaknya Pak Haritanu juga seksi loh, cantik kan. Iya, cuma cantik, masalahnya perempuan, nggak panjang pintar. menyorot itu. Oke. Masuk Daya lagi tahan ke substansi. sorotannya itu nggak panjang. Oke, baik. Jadi itu Bani Perindo kita memantau terus gitu ya, dan kita melihat sepertinya memang Sirekap ini nggak berpihak pada Perindo. Data kita terkunci, bahkan bukan meningkat malah turun terus. Nah, kita nanti akan lihat di perhitungan manual berjenjang KPU karena yang akan dipakai secara resmi untuk mengumumkan hasil pemilu 2024 gitu. Oke, tapi Bang Yusuf, Tapi di dapil saya itu Perindo nomor satunya itu kan putrinya Pak Haritanu, itu naik terus suaranya. Sementara saya terkunci Pak. Jadi Oke. Kita nggak tahu nggak bisa cherry picking lah, nggak bisa cherry picking. Oke, saya ke Sirekap ini. Ada satu hitungan lagi nih. Oke, sebentar Mas Roy, saya harus pastikan dulu ke Bang Yusuf. Ini terjadi tidak di tahun 2019? Kan ya, walaupun kita tahu sama-sama saat itu juga Partai Perindo berjuang untuk menembus ambang batas parlemen. Ya nggak ada, ini nanti pemilu sekarang ini, dan ya inilah pemilu menurut saya pemilu paling hancur ini selama masa reformasi. Terserah dari setuju, Mas Burhan setuju, Mas Roy nggak setuju. Tapi menurut kesimpulan saya adalah itu ya. Apa yang paling rusak adalah ya politik uang yang terbukti itu yang tidak boleh. Itu dimobilisasi oleh negara kepada rakyat dan ini hasilnya. Baik. Mas Roy silakan. Gini, jadi saya kasih satu tambahan lagi ya untuk nanti kita buktikan ya. Mbak Sheryl silahkan berharap banget gitu ya kalau ini terjadi, cuma yang lain juga mungkin bisa mati. Sekarang kan khusus PSI itu kan 2,3 juta 903.774 untuk mencapai ambang batas atau parliamentary threshold 4% itu kan dibutuhkan sekitar 3 juta. Artinya masih memerlukan sekitar 650.000 mungkin nggak sampai sekitar 600.000 suara lagi. Gitu loh. Nah, jika nanti kita lihat aja ya perlunya diaudit apa enggak, nanti 600.000 suara itu. Itu dari berapa TPS? Udah gitu aja. Kalau TPS yang tersisa itu misalnya kurang dan kemudian TPS yang tersisa itu tidak masuk akal seperti tadi 83.000 dari 110 TPS, ya udah itu kan artinya orang bisa berpikir waras saja, bisa berpikir logik saja. Tapi kalau TPS-nya itu kira-kira masuk akal seperti tadi yang saya sampaikan, ya satu TPS mungkin ada PSI di situ menang lebih dari 100, ya itu bisa terjadi Pak Fani. Jadi ya nanti kita lihat aja lah perhitungan ini. Tapi sekali lagi saya tetap saya clear ya, loud and clear. Sirekap ini memang berbahaya, ya dan memang harus di forensik. Dan termasuk semuanya karena data penduduk kita itu kan di Singapura gitu loh. Jadi tidak hanya Sirekap, jadi memang nanti akan ketahuan banget lah gitu, hati-hati dengan sistem ini. Gitu, untuk yang satu itu tampaknya memang ya Mas Roy hampir semua pihak sepakat untuk mempertanyakan gitu efektivitas dan juga cara kerja dan tentu saja dampak yang dihasilkan dari penghitungan suara Sirekap ini. Baik, karena durasi sudah habis, kita terbatas sekali memang, kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Burhan, kemudian juga Bang Yusuf Lakaseng, Mbak Sheryl Tanzil serta Mas Roy Suryo atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu para pihak semuanya, sampai jumpa.